kasus kecelakaan kerja sudah sering terjadi. Berikut merupakan kasus kecelakaan kerja pada pekerja pengeboran migas seismik survei PT X di Papua Barat. Industri migas merupakan salah satu industri dengan tingkat risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Kecelakaan kerja secara umum disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu perilaku pekerja yang tidak aman dan kondisi kerja yang tidak aman. Halo, selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai pewawancara di sini. Dengan Bapak siapa ya? Ya, selamat siang juga Ibu. Saya bernama Asep, selaku perwakilan dari PT X. Begini, maksud saya di sini ingin bertanya sedikit tentang kecelakaan di PT X di Papua Barat. Nah, mengenai kecelakaan tersebut, bagaimana tanggapan Bapak atas musibah yang dialami para pekerja pengeboran migas seismik? Ya, sebelumnya saya turut prihatin ya atas kejadian dan musibah yang telah menimpa pekerja di PT X. Jadi, kira-kira apa penyebab dari kecelakaan kerja di PT X tersebut, Pak? Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa pekerja mengalami luka sobek pada bagian kening kepala saat mata cangkul yang digunakan dari teman bekerja itu terlepas. Melihat hal tersebut, bisa dikatakan penyebab utamanya berada pada pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan tersebut. Sebelumnya, apakah pernah terjadi kejadian yang serupa, Pak? Jadi untuk kejadian kecelakaan kerja, ada beberapa kejadian yang terjadi pada tahun 2012. Yang pertama, terdapat seorang pekerja yang mengalami luka sobek pada bagian dagu dikarenakan terkena kayu saat berjalan di jembatan lapangan. Kemudian yang kedua, seorang pekerja mengalami dislokasi pada bagian kaki kanan karena terjepit kayu di jembatan lapangan saat hendak memindahkan mesin power ring. Dan yang terakhir, seorang pekerja mengalami pendarahan di bagian lengan kanannya karena pakaian pekerja terlilit dalam mesin yang sedang berputar. Jika dilihat dari riwayat kecelakaan yang terjadi di PT X, seperti sudah ada beberapa kejadian kecelakaan, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2012 juga berbeda-beda dan terjadi di tempat yang berbeda juga. Nah, setelah adanya kecelakaan tersebut, berapa total kerugian yang dialami perusahaan, baik dari finansial maupun dari SDM-nya? Nah, untungnya kejadian tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Untuk kerugian secara finansial dan juga SDM-nya tidak terlalu besar, tetapi hal tersebut memberikan dampak terhadap kegiatan produksi yang berhenti sesaat. Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada evaluasi apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan pasca terjadinya kecelakaan tersebut, Pak? Ya, mungkin untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi tentang K3 kepada karyawan-karyawan
menciptakan penerapan K3 kepada karyawan-karyawan, dan juga meningkatkan fungsional alat-alat yang berada dalam PT-X untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala yaitu berupa 1. Helm pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. 2. Tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap. 3. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panasnya matahari. Yang kedua, alat pelindung telinga yaitu berupa penutup telinga atau penyumbat telinga. Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Hal ini dimaksudkan karena telinga tidak mampu menahan suara dalam intensitas yang tinggi dan memekakan telinga. Yang ketiga, alat pelindung badan yaitu berupa rompi keselamatan kerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan lain-lain. Yang keempat, alat pelindung pernafasan yaitu berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan yaitu berupa sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang keenam, alat pelindung mata yaitu berupa kacamata pengaman pada pekerjaan pengelasan maupun pekerjaan permesinan perlu menggunakan pelindung mata. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi. Yang ketujuh, alat pelindung kaki yaitu berupa sepatu pelindung berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Lalu, bagaimana metode yang dilakukan untuk perusahaan dalam melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan tersebut? PT-X dapat menggunakan Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Jadi metode ini dapat membantu PT-X untuk menyelesaikan permasalahan kerja, mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Metode ini juga dapat mengelola risiko hingga kurang lebih 40%
tingkat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dalam proses produksi atau kerja.